Informasi penting per Oktober tahun 2022, terkait gaji plus tunjangan tambahan pensiunan. Assalamualaikum, kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira, di awal Oktober ini, untuk para pensiun sekalian, jadi silakan simak sampai tuntas, dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Langsung kita masuk ke dalam informasinya. Pemerintah baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN 2023, untuk menjadi undang-undang. Lantas bagaimana dengan nasib gaji PNS di tahun depan? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan, lewat kebijakan fiskal, masih akan menggunakan alokasi yang sudah disahkan di dalam UU APBN 2023 yang baru saja disahkan. APBN sudah ditetapkan dan kita mengikuti itu saja, ujar Sri Mulyani di gedung DPR. Artinya tanda-tanda kenaikan gaji PNS di tahun depan masih dibahas. Karena pada pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2023, yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, di dalam Nota Keuangan tanggal 16 Agustus tahun 2022 tidak menyebut adanya kenaikan gaji PNS pada 2023. Seperti diketahui, di dalam UU APBN 2023, belanja negara direncanakan sebesar 3.061,2 triliun. Yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun. Serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 814,7 triliun. Seperti diketahui, di dalam UU APBN 2023, belanja negara direncanakan sebesar 3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun. Serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 814,7 triliun. Anggaran belanja yang mencapai Rp3.000 triliun lebih tersebut, untuk 2023 terjadi kenaikan 19,4 triliun, dari usulan pemerintah sebesar Rp3.041,7 triliun. Sri Mulyani, dalam penyampaiannya di dalam sidang paripurna menjelaskan, belanja negara tersebut diarahkan untuk melanjutkan reformasi, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, akselerasi perlindungan sosial sepanjang hayat, serta meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi. Selain itu, arah kebijakan belanja pemerintah di 2023 juga, untuk melanjutkan pembangunan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, transformasi ekonomi, revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor, adaptasi teknologi hijau dan pengembangan EBT, dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN. Serta meningkatkan efisiensi belanja barang non-prioritas, ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi, serta meningkatkan sinkronisasi belanja bantuan pemerintah, jelas Sri Mulyani. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mencatat belanja pegawai per Agustus tahun 2022 telah mencapai 175 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, belanja tersebut naik 4,8% dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat kenaikan terbesar berasal dari tunjangan kinerja, dan honorarium, karena tahun ini kita membayar THR dan gaji ke-13, paparnya dalam konferensi pers APBN. Sebagai catatan, pemerintah memberikan tambahan komponen tukin sebesar 50%, pada penyaluran THR dan gaji ke-13 pada 2022. Hal sesuai peraturan pemerintah, PP, nomor 16 tahun 2022, aturan ini dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada April tahun 2022, dari data Kemenkeu, belanja gaji dan tunjangan naik 2,3% menjadi 113,8 triliun. Sementara itu, pembayaran tukin, honorarium dan lembur naik lebih tinggi, sebesar 10,2% menjadi 56,7 triliun. Pada Agustus tahun 2022.